Selamat datang kembali di seminar sesi paralel A kedua Annual Scientific Meeting 2016. Semoga setelah rehat siang tadi kita kembali bersemangat untuk mengikuti agenda kita selanjutnya. Tema pada sesi ini adalah manajemen klinis penyakit non-communicable disease dan neglected tropical disease yang akan menghadirkan 3 pakar utama, yaitu yang pertama Profesor Dr. Hadianto Subono, spesialis kulit kelamin konsultan. Dan yang kedua, Dr. Johan Kurnianda, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik. Dan yang ketiga, nantinya akan ada Profesor Dr. Iwan Dwi Prahasto, Master of Medical Science, PhD. Moderator kita pada sesi ini adalah Dr. Diah Ayumira Oktarina, PhD, spesialis kulit kelamin. Dan langsung saja kepada yang terhormat Dr. Mira kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masih bersemangat untuk mengikuti sesi paralel pada siang hari ini yang tadi sudah disebutkan bahwa topiknya mengenai manajemen klinis penyakit non-communicable diseases dan neglected tropical diseases. Untuk menyingkat waktu, saya undang pembicara pertama yang terhormat Profesor Dr. Hadianto Subono, spesialis kulit dan kelamin konsultan untuk menyampaikan materi mengenai an update on diagnosis and management of leprosy. Waktu 25 menit, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya mendapat tugas untuk menyampaikan update diagnosis dan manajemen penyakit lepra. Tadinya saya pikir audiennya ini orang asing semua, karena semua judul ini bahasa Inggris. Saya bikinnya juga bahasa Inggris jadinya. Ternyata domestik, ya, tapi berbahasa Inggris. Nah, baik, jadi saya diminta untuk menyampaikan masalah update diagnosis dan manajemen lepra, penyakit yang mungkin tidak banyak orang yang tertarik. Tidak hanya tertarik, tidak mau sakit, tentu ya. Tidak mau sakit lepra tentu tidak ada yang mau. Meskipun penyakit lepra itu tidak fatal, tidak membuat atau menyebabkan kematian. Tapi kenapa orang pada takut penyakit lepra? Kenapa? Ya karena cacat. Orang kalau didiagnosis penyakit lepra, waduh, seluruh desa ini akan mengisolasi. Tidak mau datang ke rumahnya, nengok aja kira-kira nggak mau. Ya, pengalaman kita di Rumah Sakit Sarjito, ini saya ceritakan sedikit untuk prolog. Ada seorang pasien, bapak-bapak, berkunjung ke poliklinik lepra kita di Sarjito, terdiagnosis, sudah confirm. Ternyata pada waktu pemeriksaan orang kontak serumah, anaknya 2 sakit. Ya. Mungkin belakang aja yang dihidupkan. Kenapa? Oh, kelihatan ya. Nah, kemudian istrinya ini juga sakit. Lalu kita beri terapi, namanya MDT, sama dengan terapinya Pak Johan, namanya juga MDT katanya. Manajemen apa Pak Johan? Multidisiplin treatment ya, kalau ini multi drug therapy. Nah, tetapi memang MDT ini kebanyakan diberikan di health center, di primary health center atau puskesmas. Jadi pasien karena jauh, rumahnya di Bantul, minta di terapi atau ambil obatnya di puskesmas. Lalu kita kirim ke puskesmas supaya pasien dapat ambil obat di sana. Nah, karena program pemberantasan kusta atau lepra di Indonesia ini sudah memang sampai di puskesmas, lalu petugas puskesmas yang memberi obat lalu mengadakan kontak survei. Lingkungan pasien itu, lingkungan rumah pasien itu semua disurvei. Nggak tahu bagaimana, entah itu ujuk-ujuk atau bagaimana, ujuk-ujuk bahasa Inggris ya. Lalu pada tanya lingkungannya, kenapa? Wah, dia kan ini baru pemeriksaan kusta karena
itu kena kusta. Akibatnya apa? Akibatnya keluarga itu terisolir dari tetangganya. Diundang kenduren saja tidak. Ya. Kemudian pasien ini si pria itu penjual sate karena aslinya Madura. Jadi sate Madura yang Bapak Ibu beli itu terkontaminasi jadinya. Ya, akibatnya satenya nggak laku. Nah, ini apa? Ini akibat sakit kusta, sakit lepra. Beda kalau sakit kanker di kandak-kandak kiri kanan. Wah, aku kena kanker. Wah, aku kena sakit jantung, dipasang stent loh. Gagah ya Pak Johan ya. Beda kalau lepra, aduh sembunyi sekali. Keluarganya saja menyembunyikan. Nah, itu bedanya. Jadi oleh karena itu memang penyakit ini sekarang penyakit yang diabaikan atau neglected disease ya. Tapi pasien ini baik ini. Anda lihat di sini ya. Masih bisa membawa bunga. Akan diberikan yang ulang tahun hari ini. Ini jarinya sudah pendek semua ini. Tapi masih bisa menggenggam bunga ya. Tanda apa? Valentine katanya. Nah, penyakit ini sebenarnya penyakit infeksi biasa yang disebabkan oleh kuman tahan asam Mycobacterium leprae. Ya, kumannya seperti kuman tuberkulosis. Tapi sekali lagi beda dengan tuberkulosis. Ini kalau residen sudah paham semua residen saya ya. Bahwa kuman ini bergerombol, berkelompok. Kalau TB ini tersebar. Jadi cirinya kuman lepra itu tidak berani sendiri-sendiri membuat geng, membuat kelompok-kelompok gini ya. Jadi bedanya. Dan susahnya apa? Diagnosis penyakit infeksi itu seharusnya gold standarnya apa? Gold standarnya itu kultur. Tapi sampai detik ini, meskipun kuman ini sudah ditemukan tahun 1874, merupakan kuman pertama yang ditemukan, tetapi sampai sekarang tidak bisa dikultur in vitro. Ya. Nah, susah itu. Jadi bedanya di situ. Jadi diagnosis umumnya hanya diagnosis klinis, kemudian bakteriologi datanya smear, kultur tidak bisa, lalu sekarang untung ada PCR. Nah, penyakit ini di dalam WHO dimasukkan di dalam neglected diseases. Nah, tapi kita harus hati-hati ya. Dulu TB, HIV baru ya, malaria ini sudah selesai. Tahun 70-an malaria itu dianggap bebas di Pulau Jawa. Saya ingat pada waktu itu ada KOPEM, Komando Operasi Pemberantasan Malaria. Tahun 50 sampai 70, lalu 70 dibubarkan karena Jawa dianggap sudah bebas malaria. Sekarang malaria seperti apa? Di mana-mana malaria sekarang. Di Jogja aja, di Kulon Progo ya, sama Purworejo. Itu kan daerah malaria, minggir ya. TB juga, dulu dianggap kita sudah bagus. Ternyata sekarang problem TB besar. Penyebab kematian nomor 1 di antara penyakit infeksi yang ada. Nah, kita yang takutkan itu nanti suatu saat kalau kita mengabaikan betul, suatu saat nanti akan terjadi outbreak lagi, bisa-bisa ya, tapi jangan sampai ya. Nah, di Indonesia kira-kira ini tidak hanya lepra tetapi juga dengue, ini merupakan neglected tropical disease. Lalu cacingan ini juga tidak kalah pentingnya ya. Filariasis kita juga punya ya. Di samping ini ya, zoonosis ya. Nah, ada beberapa saya anggap milestone di dalam pemberantasan penyakit lepra. 4 milestone. Jadi yang pertama sebelum tahun 85 kita sebut dengan pre-MDT. Jadi sebelum dikenal multidrug terapi. Kemudian era MDT, lalu era eliminasi, dan sekarang kita sebut dengan post eliminasi. Pada era MDT kita obatnya hanya satu macam, Dapsone, DDS, derivat sulfon, yang diberikan seumur hidup. Bayangkan makan obat sulfa seumur hidup. Bisa dibayangkan apa yang terjadi dengan liver kita, ya, dengan organ kita. Ya. Prevalensinya tinggi. Drug resistance-nya tinggi pasti, karena hanya satu jenis obat. Kemudian alhamdulillah tahun 85 WHO menetapkan semua pengobatan lepra harus dengan multidrug terapi. Nanti saya jelaskan. Lalu terjadi
penurunan prevalensi yang luar biasa. Nah, sampai tahun 2001 ketika dunia dinyatakan eliminasi bukan berarti bebas ya. Eliminasi adalah prevalensi kurang dari 1/10.000 penduduk. Lalu keluarlah MDGs. Ya. Millennium Development Goals. Yang ternyata lepra karena dianggap eliminasi diabaikan. Lalu dimasukkan dalam neglected. Nah, sekarang kita post eliminasi, ada beberapa tantangan karena kita punya target tahun 2030 ada atau terjadi diharapkan sudah eradikasi kusta. Jadi eradikasi itu diharapkan dari sekarang kira-kira prevalensinya tinggal 10% dari sekarang, dari jumlah yang sekarang. Ini masuk di dalam SDGs, yang di MDGs tidak ada. Jadi dari goal yang ditetapkan di MDGs, lepra tidak masuk. Ya. Memang neglected betul. Nah itu. Nah, kita prevalensinya sudah di bawah 1/10.000 ya, tahun 2011 sampai sekarang. Nah, sehingga yang kita hadapi sekarang dalam era post eliminasi itu pelayanan lepra ini menjadi neglected juga. Petugas-petugas lepra yang dulu paham betul apa itu penyakit lepra, bagaimana diagnosis, itu sudah pada pensiun. Tidak ada pembaharuan. Termasuk profesornya lepra ini juga pada akan pensiun. Iya betul ini Bu, yang di UI sudah meninggal. Yang di Surabaya stroke. Yang di UNHAS sudah pensiun. Iya betul, kita kekurangan. Di sini doanya saja mudah-mudahan masih bisa. Jadi dalam servis ini juga terjadi penurunan. Basor, wakil supervisor yang di puskesmas itu sudah nggak ada lagi. Ya, karena apa? Karena pelayanan lepra atau pelayanan kusta diintegrasikan dengan pelayanan umum. Jadi disatukan. Sehingga ekspertis dalam bidang itu sudah mulai surut, habis. Nah, problem utama adalah karena kasus jumlahnya sedikit, prevalensinya rendah, maka sekarang yang penting early case detection. Deteksi awal ini susah. Ya, perlu expert. Jadi ini tanggung jawab teman-teman nantinya. Ya. Tidak boleh sampai lepas. Lalu prompt treatment, terapi yang tepat ya. MDT oke, tetapi banyak sekarang alergi obat. Ada beberapa komponen MDT itu. Belum lagi reaksi lepra, jadi timbulnya inflamasi yang tiba-tiba pada seorang penderita selama terapi, lalu cacat ini yang masih cukup banyak. Jadi orang dinyatakan selesai lepra, tapi cacatnya nggak akan selesai. Karena cacat itu permanen. Coba orang kalau sudah begini, nggak bisa lagi kembali seperti kita. Ya. Nah ini menjadi problem nasional. Belum lagi leprosy research. Karena dunia menyatakan atau WHO menyatakan sudah eliminasi, maka funding agencies yang dulu membiayai research ini hampir tidak ada lagi, habis. Ya. Mau memberi, sudah eliminasi kok. Jadi itu problemnya. Ya. Nah, sekarang kembali pada diagnosis. Sebenarnya diagnosis lepra itu tidak sulit. Dulu seperti ini orang tahu semua. Bapak Ibu sekalian yang tidak mengenal lepra pun tahu. Maaf ya, nutupi ya. Piye caranya supaya nutupi ya. Nah, di sini soalnya. Kalau jari kiting begini, ya, klohen, itu tahu, oh lepra. Kalau ulkus di telapak kaki nggak sembuh-sembuh, ini kalau nggak diabetes ya lepra. Ini reaksi, oh lepra, gampang. Tapi ini dulu, sekarang kasus-kasus yang datang, hanya bercak kulit begini. Seperti ini. Nggak tahu, pasien di Sarjito bergabung dengan pasien jerawat. Dikiranya periksa jerawat, keliru, jebule masuknya ke poli DT, dermatologi tropis ya. Karena duduknya sama-sama. Jadi sing jerawatan di poli Sarjito mungkin sudah ketularan, barangkali gitu. Enggak nakut-nakut deh, karena ini penyakit menular yang paling tidak menular. Oh, itu namanya penyakit menular, tapi yang paling tidak menular. Ya. Karena apa? Karena mitosis itu rendah, doubling time-nya itu sangat rendah dibandingkan dengan kuman lain, Mycobacterium tuberculosis dan seterusnya. Ya. Jadi problem kita sekarang diagnosisnya kasus-kasus yang seperti ini. Karena itu kalau para residen konsul itu
Saya kadang-kadang juga sulit, wah ya satu-satunya biopsi. Tapi biopsi juga belum tentu. Ya. Nah, jadi oleh lepra ini sekarang dianggap the great imitator. Artinya apa? Bisa menyerupai penyakit kulit apa saja. Iya, kadang-kadang dikiranya panuh, oh jebol lepra. Ya, dikira eksem, oh jebol lepra. Ya selamat aja, mudah-mudahan tidak. Ya. Ini apa ini kok keluar ini? Nah, itulah. Ini takut juga ya. Pawainya saya takut ini. Kena kontaminasi ya. Nah, sehingga diagnosis yang pertama klinis ya. Untuk sebagian besar kita diagnosisnya klinis. Bakteriologis itu dengan smear, dengan preparat apus, histopatologi untuk konfirmasi, terutama untuk tipe, ya. Lalu serologi, PCR, ini kerjanya Prof. Rika, dan sekarang yang baru adalah T-cell assay. Ya, nanti saya jelaskan kenapa kok serologi nggak cukup, PCR nggak cukup, kok perlu T-cell assay. Nah, kalau seperti ini, ya, jadi variasinya itu banyak. Ada hanya bercak putih, ya, plak, agak nonjol. Ini banyak, ada udem di wajah, benjolan-benjolan, ini kulitnya kering, ini yang kita sebut dengan facies leonina, wajah singa, ini ulkus tadi, ya. Jadi variasinya itu sangat banyak, karena itu disebut the great imitator. Oleh karena itu, penyakit lepra diklasifikasikan. Nah ini klasifikasinya. Jadi klasifikasinya menurut respon imunnya itu menjadi TT, BT, BB, BL, dan LL ya. TT itu tuberkuloid, LL itu lepromatosa. Jadi ini borderline tuberkuloid, borderline lepromatosa. Tapi ini sulit. Klasifikasi ini sulit. Perlu pemeriksaan respon imun, perlu antibodi, perlu indeks bakteri. Ya, oleh karena itu, untuk petugas-petugas di lapangan untuk mempermudah, klasifikasi ini disederhanakan menjadi pausibasiler dan multibasiler. Pausi itu kalau tidak ditemukan bakteri sama sekali pada pemeriksaan basil, pada pemeriksaan tahan asam, multibasiler itu kalau ditemukan meskipun hanya satu. Ya, jadi sederhana, ini untuk segi pemberantasan, untuk mempermudah simplifikasi dalam memberikan terapi. Ya. Jadi ini sesuai dengan indeks bakterinya, makin ke sana bakterinya makin tinggi, makin penuh. Antibodinya makin tinggi, tetapi respon imunnya makin, imunitas seluler maksudnya, itu makin turun. Nah, serologi hanya mendeteksi sampai di sini. BB, BL, di sini hampir tidak terdeteksi. Oleh karena itu perlu T-cell assay tadi. Jadi pemeriksaan sel T-nya. Nah, ini klasifikasi yang dulu macam-macam, sekarang menjadi hanya PB dan MB, pausibasiler dan multibasiler ya. Gampang ya. Nah, di klinis ini kita hanya memakai yang kita sebut dengan tanda kardinal, yaitu adanya bercak kulit dengan anestesi, ada pembesaran saraf tepi dengan neuritis, dan bakteri tahan asam positif pada pemeriksaan smear. Ini tanda kardinal. Apabila ditemukan satu dari tiga ini, wis cukup diagnosis lepra, kan gampang, ya mudah. Ya. Tapi coba tanya residen, mereka anestesi saja ragu-ragu. Jawabannya kalau enggak, hipo dok, bukan anestesi tapi hipo. Hipo itu menunjukkan kita ragu-ragu. Lah hipo, ya, hipo anestesi dan anestesi kan beda. Kalau anestesi ya memang anestesi, tapi ini hipo, jawabannya hipo, ragu-ragu. Kemudian pembesaran saraf, ini juga pembesaran saraf itu mudah sebenarnya. Ya, ada beberapa saraf yang bisa diperiksa. Lalu pemeriksaan bakteri tahan asam. Ya. Nah ini bercak, ya. Seperti ini. Nah ini pemeriksaannya mudah, cukup dengan kampas dipilin ujungnya, pasien ditanya, disentuh di kulit yang normal dan yang bercak, terasa tidak? Terasa tidak? Terasa, nggak disentuh udah bilang terasa, kadang-kadang gitu. Ya karena psikologis nggak mau diagnosis lepra. Jadi belum disentuh itu, oh sudah terasa, udah nggak diapa-apakan. Ya. Nah, jadi ini beberapa pemeriksaan terhadap sentuhan ringan, temperatur dan nyeri, ini bisa dilakukan semuanya.
dan tidak perlu CT scan, ya. Kulit itu sederhana, bahannya modalnya cuma kapas. Jadi kalau mau jadi spesialis yang modal paling murah itu dokter kulit sebenarnya. Ya. Nah ini pembesaran saraf ya, tadi yang kedua, tanda kardinal kedua. Nah, ini pembesaran saraf ya, nih kelihatan sekali. Coba Bapak Ibu sekalian yang tidak berkecimpung di dermatologi boleh nengok ke kiri atau ke kanan, dilihat besar enggak sarafnya. Kalau besar ya nanti datang ke saya tak obati gitu ya. Ini juga nervus auricularis, diperiksa di sini di sulcus nervi ulnaris, ya. Membesar apa tidak, gampang kok. Ini nervus radialis ya, nah, di sini di trigonum cubiti ini, kalau besar kelihatan. Ya. Nah, silahkan pada meraba-raba sendiri. Ya. Jadi gampang, sederhana kan. Nah pemeriksaan tahan asam seperti ini, jadi dibuat irisan kulit, lalu dicat dengan sil Nielsen, ketemunya BTA-nya kalau ada seperti ini. Ya. Nah, ini sehingga klasifikasi yang tadi saya sebutkan rumit disederhanakan menjadi seperti ini. BB itu kalau lesinya kurang dari 5, ini untuk menyederhanakan tidak sulit bagi petugas di lapangan. Jadi kalau pemeriksaan bakteri tidak bisa dilakukan di puskesmas, misalnya tidak ada lab kebangetan tapi ya. Nah, ini hanya jumlah lesi. Kalau jumlah lesi kurang dari 5, masuk PB. Kalau saraf yang terlibat 1, PB. Smear negatif jelas ya. PMB kalau lesi lebih dari 5, pembesaran saraf lebih dari 1, dan semua tipe kalau smearnya positif. Nah, kemudian yang kedua, serologi. Dikembangkannya serologi ini untuk mendukung kalau pemeriksaan klinis bakteriologis tadi tidak jelas. Juga untuk mendeteksi mereka yang sudah terinfeksi tetapi tidak menunjukkan gejala klinis. Jadi tujuannya mendeteksi antibodi anti Mycobacterium leprae. Ya. Antigen yang biasa dipakai PGL1, phenylic glycolipid 1, kemudian juga antigen-antigen protein. Nah problemnya tadi karena serologi itu antibodi, dia hanya tinggi pada lepra multibasiler, LL, BL atau BB, tapi rendah untuk BB. Dan ditemukannya antibodi atau seropositif pada orang yang kelihatan sehat, ini belum tentu akan sakit. Ya. Banyak orang tinggal di daerah endemik, serologinya positif, tapi tidak sakit. Ditunggu 10 tahun kok nggak sakit-sakit ya. Wong sakit kok ditunggu ya. Nah, jadi problemnya itu. Ini serologi yang sering kita kerjakan. Nah ini yang sederhana lagi ya, sudah di samping dengan ELISA, ini Bu Rika sudah melakukan ini dengan ya, dipstick ya. Nah ini yang kita sebut dengan lateral flow test ya. Jadi dengan dua petanda, kalau ini positif berarti dua-duanya harus menunjukkan tanda. Nah sekarang hasil itu bisa dikirim lewat dengan HP. Ya di sini dikasih sedikit instrumen baca ini, bisa dikirim ke daerah, dikembalikan kalau memang ingin diketahui. Dan ini cukup dengan satu tetes darah di ujung jari, ya. Dengan smartphone. Jadi nggak mau ketinggalan. Meskipun lepra itu penyakit kuno, tapi nggak mau ketinggalan. Kenapa? Oh kalau yang sakit. Nah, ini dokternya. Ini sakit nggak bisa duduk Pak. Nah kemudian dengan PCR, ini sudah beberapa tahun, 10 tahunan kira-kira, untuk mendeteksi DNA. Ini sangat berguna untuk menentukan rute penyakit ya, jadi transmisi atau penularan, untuk mengetahui viabilitas kuman, drug resistant, dan kalau ada pure nular reprosi. Jadi lepra itu ada yang saraf saja. Jadi tidak ada lesi kulit sama sekali, tapi sarafnya yang terkena. Ini sama, sensitivitasnya tinggi pada multibasiler, tapi juga rendah di paucibasiler. Problemnya di situ. Ya. Sehingga sekarang dikembangkan ini PCR ya, jadi elektroforesisnya. Nah T-cell assay ini untuk mendeteksi cellular mediated immunity, terutama pada lepra tipe tuberkuloid dan borderline tuberkuloid atau PB tadi. Karena apa? Mayoritas lepra BB ini antibodinya rendah, sehingga perlu mendeteksi bagaimana respon T-cell pada mereka yang paucibasiler. Jadi mereka
Orang-orang kontak yang akan cenderung menjadi lepra tapi lepra tipe paucibacillaire. Ya. Ini sekarang sedang dicari epitopnya mana yang tepat untuk T-cell assay ini. Nah, ini beberapa trial yang sudah dilakukan dengan T-cell assay. Ini menunjukkan bahwa mereka yang PGL1-nya positif ini T-cell assay-nya rendah. Tapi B ini T-cell assay-nya tinggi, gamma interferonnya, interferon gamma. Ya. Nah, inilah yang sedang dicari. Ini orang kontak ini, ya, orang yang kontak 71% positif pada interferon gamma. Sorry, ini enggak. Nah, baik, sekarang pada pengobatan atau manajemen pengobatan ini sebenarnya ada 3, yaitu multi-drug treatment, kemudian manajemen reaksi dan pencegahan cacat. Nah, MDT itu multi-drug treatment, multi-drug terapi. Ini untuk dewasa. Jadi ini sudah dalam bentuk paket semua, terdiri dari 3 macam obat untuk MB dan 2 macam obat untuk BB. Ya. Jadi rifampicin, clofazimine, dan dapsone. Pada BB hanya rifampicin dan dapsone. Untuk anak-anak sudah ada paketnya dan ini semua gratis. Ya, problemnya di rumah sakit itu tidak boleh memberikan ini, itu masalahnya. Karena ini didistribusikan di puskesmas. Sehingga kita yang di Sarjito ini terpaksa ngambil ke dinas kesehatan dengan negosiasi. Janjinya kita harus memberi laporan yang teratur sesuai dengan formulir yang diberikan oleh Dinkes. Ya. Jadi kalau banyak rumah sakit tidak bisa memberikan ini karena tidak diberi oleh Dinkesnya. Hubungannya kurang baik katanya gitu ya. Nah, apabila sensitif terhadap rifampicin bisa digantikan dengan obat lain yaitu ofloxacin. Kemudian, nah, kalau untuk ini pengobatannya menjadi lebih lama, menjadi 24 bulan. Ya. Untuk minocycline. Ya. Mereka yang menolak clofazimine, kenapa menolak clofazimine? Karena clofazimine ini membuat orang yang minum obat ini warna kulitnya jadi coklat, kayak tembaga. Jadi orang yang tadinya yang kena lepra tapi kulitnya tadinya putih kayak Prof. Iwan itu, nanti jadi coklat. Nggak mau pasiennya. Nggak mau minum, loh setelah minum kok saya coklat, lalu dihentikan, nggak mau pakai ini, lalu diganti, ya udah kalau nggak mau ganti, tapi bayar sendiri, juga tidak ditanggung BPJS. Nah, problemnya itu sekarang, ini nggak ditanggung Pak, obat ini nggak ditanggung, nah itu susah, ya. Padahal ini mahal, ofloxacin, minocycline, kemudian menggunakan regimen 24 bulan lagi. Ya. Nah kalau alergi dapsone, ini banyak juga sekarang alergi dapsone, dapsonenya dicopot, tidak diberikan. Ya. Lalu diganti rifampicin, clofazimine saja. Tapi lamanya juga menjadi 2 tahun yang tadinya hanya 12 bulan. Ya. Nah untuk reaksi lepra itu adalah timbulnya inflamasi yang tiba-tiba pada seorang penderita sebelum, selama, atau sesudah pengobatan. Jadi bisa sebelum, sesudah pengobatan. Ya. Ada 3 tipe, yaitu tipe 1, tipe 2, dan ini yang tadinya tenang sekarang menjadi bengkak, timbul ulcer di atasnya, ini reaksi. Ini juga tiba-tiba tidak menutup mata, jadi kalau tidur ya kelihatannya melek terus, ya, pencuri berani karena melek gini kan, dikiranya masih melek, nggak jadi. Nah ini ya, tenang, tapi bengkak, nyeri, ini sih namanya. Benjolan-benjolan ini reaksi tipe 2, nodosum 2, kecil tapi seluruh tubuh. Khusus ulcerasi, menalusio, jadi yang sampai apa jadi. Nah, managing reaction-nya, jadi yang penting diagnosis ini reaksi. Jadi pasien harus diberitahu setelah kita memberikan obat, nanti kalau timbul gejala-gejala peradangan segera datang ke klinik. Karena reaksi ini risikonya lumpuh, timbul paralisis. Jadi pasien harus diberitahu dari awal. Terapi terus baru timbul peradangan akut tadi. Itu hanya melibatkan kulit saja, cukup diberi painkiller ya, analgetik, antiinflamasi yang non steroid. Tetapi kalau ada
kita segera harus memberikan kortikosteroid. Nah, ini standar kortikosteroid yang ditetapkan oleh WHO. Jadi awalnya selama 2 minggu terus diturunkan sampai 5 mg 2 minggu. Jadi 2 minggu kira-kira berapa? 12 minggu ya, 3 bulan kira-kira memang untuk terapi. Apa? Itu di tengah jalan 2 minggu enak, ya enak. Terus nggak datang, tapi mesti timbul lagi. Oh kemarin obatnya ini ke toko obat, beli sendiri, dosis tidak standar. Akibatnya pasien bergantung pada steroid. Ya. Jadi karena beli sendiri, apotek yang harusnya dengan resep steroid, sekarang itu apotek gampang. Ditunjukkan bungkusnya aja diberi tuh. Tuh Prof Iwan nih, farmakologi gimana itu ya? Di POM ya. Apotek itu gitu Pak, bawa bungkus saja diberi Pak. Padahal obat seperti ini ya, ada apotekernya. Apotekernya lebih dari 1, karena harus 2 minimal kan. Pagi, malam itu beri. Karena ngejar omset Pak. Itu di situ. Jadi pasien-pasien kusta, pasien-pasien kita yang reaksi, kebanyakan lalu mengalami ketergantungan terhadap steroid. Karena beli sendiri. Mohon maaf Prof, waktu 5 menit. Ini hampir selesai. Nah ini manajemen cacat kita kenal ada 2, yang primer dan sekunder. Primer itu kalau langsung karena kuman, sekunder itu kalau cacat primer dibiarkan. Akibatnya akan menjadi kontraktur, kebutaan, dan mutilasi seperti jari-jari tangan tadi. Nah ini yang tadi cacat-cacat tadi drop. Yang satu kanan gini, yang ini seret ya. Ini sama tadi. Nah ini juga ya. Nah untuk cacat ini kita harus paham PUD, Prevention of Disability, untuk pasien lepra. Jadi MCT tidak perlu dihentikan ketika pasien mengalami. Lalu pasien harus dikasih tahu bagaimana cara merawat mata, merawat tangan, dan merawat, termasuk keluarganya harus diberitahu ya. Nah, ini care of it, nanti silahkan dibaca. Jadi kalau ada pecah-pecah, ada bisul, direndam dalam air, kemudian diberi moisturizer, diberi pelembab. Tidak usah yang mahal-mahal, Nivea, tidak usah mahal-mahal yang L'Oreal dan sebagainya, cukup Vaseline saja sudah cukup ya. Karena Vaseline dan itu sama sebenarnya, cuma ini murah itu mahal. Kemudian apa, lepuh jangan sampai dibuka bulannya atau lepuhnya, kasih bandage. Kemudian ulkus, bersihkan, istirahatkan ya. Ini infected ulcer, kemudian luka ya. Dan kalau sudah terjadi paralisis ya ini harus fisioterapi dan dirujuk ke rumah sakit. Untuk mata ya kita perlu konsul mata, tetapi kalau di lapangan kita perlu memberikan beberapa emergensi ya. Kira itu iya pas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.